Selamat sore untuk Bapak Pembimbing Studio Perancangan Arsitektur Bangunan Umum Laures SPA 4, Bapak Kus Martadi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang produk saya, tentang pasar. Ya, ini pertama adalah literaturnya, iklim panas, penerapan cross ventilasinya terhadap pasar tersebut bagaimana, dan pembuatan teras, mata angin, dan pengaturan orientasi bangunan bukaan diusahakan menghindari dari timur dan barat. Kebetulan sekali di bangunan saya eh, menghadapnya ke selatan. Dan untuk ciri-ciri bangunan tahan gempa menggunakan material dan bangunan tahan gempa menggunakan material yang minimal, umumnya seperti bata ringan, semen mortar, baja ringan memiliki berat yang tidak begitu berat bandingkan dengan batu bata maupun batako. Ini contoh-contohnya memiliki untuk contoh-contoh bangunan yang tahan gempa, tekstur tanah terutama dan struktur bangunan harus kuat dan simetris karena itu adalah pondasi utama agar bangunan itu tahan gempa. Bagaimana sistem dari pondasi, sistem dari bangunan strukturnya tersebut jika salah ada guncangan sedikit pun akan rusak bangunan tersebut. Ini identitas arsitektur Nusantara. Ya, ini kenyamanannya. Ini interior dari pasar dan eksteriornya, maaf, eksterior belum ke render karena laptopnya tidak muat untuk render. Kajian-kajian literatur. Yang pertama adalah definisi pasar tersebut. Apa itu pasar? Lembaga ekonomi yang tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya untuk melakukan transaksi perdagangan. Dan di sini juga kita menyebutkan fungsi distribusi produk, penetapan harga dan nilai, fungsi promosi, fungsi penyerapan tenaga kerja, dan jenis kegiatan yang ada di pasar tersebut bagaimana secara menyeluruh, secara nyata dan abstrak. Ada juga jenis-jenis pasar menurut cara transaksinya. Jika di pasar tradisional itu lebih ke tawar-menawarnya dari konsumen ke pedagang itu sangat dekat sekali. Nah, kalau di bedanya di pasar modern itu eh, cenderung tidak ada tawar-menawar bagi penjual dan pembeli. Nah, di situ sudah sangat berbeda saat perbedaan dari pasar tradisional dan pasar modern. Dan pasar juga dikelompokkan dari jenis eh, apa berdasarkan jenis barangnya, tempat-tempatnya kayak gitu, sumber daya produksinya juga diperhitungkan. Terus ada jenis pasar yang berdasarkan struktur. Ini ada ciri-ciri pasar persaingan dan pasar monopoli, jenis-jenis pasar menurut keleluasaan distribusi, jenis-jenis pasar berdasarkan waktu. Biasanya juga ada pasar yang setiap hari buka, ada yang hanya waktu-waktu tertentu buka, begitu. Ini masih literaturnya. Ini contohnya pasar Legi Solo ya. Pasar Legi itu eh, sangat kental di kota Solo karena pada
dulu itu berperan sebagai sangat penting di kota Solo karena di situ orang bertukar barang, jasa dari sekitar warga Surakarta. Nah, Pasar Legi ini eh, adalah pasar terbesar di Surakarta yang disebut juga Pasar Induk, dan wilayah yang menyangkut berjualan di Pasar Legi itu dari Boyolali, dari sekitar Surakarta, termasuk Tawangmangu, dari sayur-sayurnya yang segar turun ke bawah ke Solo. Ini contoh-contohnya. Eh, di pasar juga ada interaksi sosial di antara pembeli yang dipicu karena adanya pedagang atau barang, sehingga ruang yang terbentuk didefinisikan oleh regulasi antara para pembeli, pedagang, barang, dan pedagang lainnya. Nah, ini seperti merupakan hubungan spasial ya, dari pedagang awalnya bersebelahan, tetapi di dalam pasar tradisional relasi spasial. Jadi banyak seller atau pedagang yang memiliki koneksi ruang yang sangat panjang atau sangat lebar karena dia itu banyak berinteraksi dengan orang gitu. Ini ada lagi sistem tawar menawar dalam pasar dan hukum tawar menawar dalam pasar menurut agama Islam. Dalam agama Islam tersendiri, tawar menawar adalah hal yang biasa. Umumnya terjadi pada urusan jual beli. Sering kita temui para pembeli yang menawarkan dagangan secara baik langsung dan melalui media online yang ditawarkan oleh calon pembeli yang minat untuk memiliki barang yang dijual tersebut. Barang akan diserah terimakan ketika sudah kesepakatan antara keduanya. Eh, Hukum tawar menawar sendiri di dalam Islam itu di firman Allah dalam Al-Quran adalah halal atau diperbolehkan selama dijalankan sesuai sumber syariat Islam. Tak apa jika dalam suatu perniagaan atau jual beli antara pedagang dan pembeli dilakukan tawar menawar dan sehingga mendapatkan eh, harga yang pas antara kesepakatan kedua belah pihak, maka terpaksaan dan urusan jual beli tersebut jalan yang itu adalah yang baik. Yang batilnya atau jual beli yang tidak baik atau tidak boleh di dalam ajaran Islam, yaitu jual beli yang antara kedua pihak tapi pihak lain merasa dirugikan. Nah, itu tidak boleh dalam ajaran Islam. Ini ada kajian ilmiah pasar. Ini ada sistem layout eh, pasar dalam interaksi sosial di pasar tradisional, terutama para penjual dan pembeli diawali dengan transaksi. Interaksi yang dapat meluas dan beraneka ragam hubungannya antar penjual dan interaksi antar penjual dan pembeli memiliki relasi sosial. Nah, itu digerakkan oleh motif transaksi. Informasi yang ditukarkan di sini jenis, kualitas, harga barang. Jika hal ini berlangsung secara berkesinambungan dan menghasilkan transaksi yang adil, maka hubungan transaksi ini dapat berkembang. Berkembangnya menjadi hubungan antara pedagang dan pembeli itu hubungannya sangat erat, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak pedagang dan pembeli itu bisa jadi langganan di situ karena pedagangnya juga baik, pembelinya juga baik. Nah, jadi di antara kedua pihak saling diuntungkan gitu. Untuk persyaratan teknis layout pasar tradisional ada contohnya di situ ada ruang dagang,
akses dari zonasi masuk keluar masuk pasar itu, dan zonasi untuk memenuhi persyaratan dari jalur akses konsumen, tersedia papan untuk menunjukkan keterangan di mana tempat ikan, di mana untuk tempat pakaian, di mana untuk tempat sembako, nah kayak gitu. Dan juga yang sangat penting bagi saya adalah area parkir, karena di sebagian besar pasar di Indonesia itu kurangnya tertata dalam parkir di pasar tersebut. Maka dari itu, di sini saya mengoptimalkan bagaimana cara parkir di pasar ini sangat baik, nyaman, dan memiliki areanya rata dan menyebabkan tidak ada genangan air, itu yang paling penting. Terus ada lagi area khusus untuk bongkar muat. Nah, terus ada koridor atau gang yang menghubungkan kemudahan sirkulasi dari pedagang dan pembeli. Termasuk ada jalan khusus untuk disabilitas itu terutama. Ada sistem koridor. Di pasar tradisional, koridor dalam Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 519 tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat, koridor di setiap los pasar harus memiliki lebar 1,5 meter. Peraturan koridor di pasar juga terdapat teori retail space oleh Ciara pada tahun 1992. Hal tersebut terlihat pada gambar yang ada di bawah sini. Ini tempat public circulation zone-nya segini. Nah, pada saat aktivitas customer ke pedagangnya, jaraknya harus kita tentukan juga. Apalagi di saat zaman sekarang yang ada pandemi ini, jaga jarak itu sangatlah penting untuk menghindari virus yang menular langsung ke tubuh kita. Maka dari itu, sebisanya pedagang dan pembeli itu ada batasan. Contohnya setiap kios atau ruko pedagang itu dikasih plastik untuk menghindari terjadinya kontak langsung dengan pembeli. Nah, itu adalah sebagian kecil dari pencegahan dari pandemi virus corona ini. Ada konsep komunitas dari UMKM, dari badan usaha yang telah memenuhi kriteria dari usaha mikronya dan usaha kecil. Dan juga di sini kami menyediakan untuk usaha menengah. Ada zonasi pedagang, yaitu ada bahan makanan, buku alat tulis, food court, tanaman dan bunga, elektronik, dan game center. Untuk sistem keamanan di pasar ini sudah ada CCTV 24 jam yang selalu aktif. Dan selain itu, memiliki sistem pengecekan pada kendaraan pribadi yang milik pengunjung pasar dengan cara diberi nomor kartu atau karcis yang menandai motor pemilik, sehingga hanya pemilik karcis dan nomor kartu yang tepat yang bisa mengambil motor tersebut. Jadi keamanan di pasar itu akan terjamin. Kebanyakan saya lihat di pasar-pasar di Indonesia itu kurangnya keamanan, karena di situ masih ada banyak yang kecopetan, jambret kayak gitu. Nah, untuk geografinya, pasar ini terletak di Jalan Timoho Raya yang sangat strategis, karena di situ adalah di areanya itu lebih mencakupnya lebih luas. Ada
Di situ dekat dengan kampus Universitas Diponegoro dan banyak-banyak lagi kampus di sekitar situ. Dan lokasi tapak itu di Imam Suparto ada di Tembalang atau disebut juga Jalan Timur Raya. Di situ banyak pemukiman warga dan kos mahasiswa. Di sekitar tapak selain itu juga terdapat banyak pertokoan dan rumah makan yang sering dikunjungi mahasiswa. Dari situ kita kenapa memilih tempat itu karena sangat strategis untuk didirikannya pasar. Ini adalah standar nasional Indonesia pasar. Ruang lingkupnya bagaimana, terus pasar, kualifikasi pasarnya, persyaratannya, teknisnya dalam menyusun, gimana, terus toko, los, kiosnya, dan tipe-tipe pasarnya, mau berapa pedagang, sampai eh, di sini ada 4 tipe. Tipe pertama jumlah pedagangnya itu 750 orang, tipe kedua 501 sampai 750 orang, tipe ketiga pasar rakyat yang jumlah pedagangnya antara 250 sampai 500 orang. Dan tipe keempat pasar rakyat yang jumlah pedagang kurang dari 250 orang. Ini persyaratan umumnya. Di situ ada kebersihan, terutama pada saat ini kebersihan adalah nomor 1 untuk yang harus memenuhi persyaratan di pasar ini. Terus juga keamanan, ruang dagang, aksesibilitas, dan zonasi. Dan penataan zonasi itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dikelompokkan secara terpisah antara bahan kering, bahan yang basah, contohnya, dan siap saji, dari contohnya dari kios dari daging dipisahkan dari sembako, karena kan di situ kalau daging lebih ke bahan basah kayak gitu. Dan juga toilet, ruang menyusui bagi ibu-ibu yang sedang menyusui itu juga sangat penting, karena pasar itu komoditasnya cukup luas. Maka dari itu kita juga memikirkan bagaimana ruang-ruang untuk disabilitas dan ibu-ibu menyusui dan ibu hamil. Karena di situ harus ada ruang tunggu atau food court yang sangat memadai untuk yang membutuhkan. Dan ada juga area merokok, ruang disinfektan yang sekarang sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan COVID yang lebih banyak. Dan juga ada area penghijauan di luar pasar, di side plan juga kita menaruh beberapa taman di sana agar ada ruang terbuka hijaunya. Ini ada sirkulasi udara, drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan air limbah, dan persyaratan pengelolaan ini. Ini prosedur pengelolaan pasar, kriterianya yang masuk dalam pasar tersebut, tipe keberapa, kita seleksi di sini. Di program ruang ada ruang kerja untuk pimpinan pasar, ruang kerja untuk keamanan, koperasi dan garde, kios pedagang, dan ruang ibadah. Ini jenis aktivitasnya, jenis pengguna, kapasitasnya, UMKM, fasilitas ibadah, musola untuk sholat berjamaah, produksi penitipan barang,
pengelola pasar, fasilitas toilet, pengunjung, tuh memarkir kendaraan, istirahat, plaza, bersantai, berduduk. Ini aktivitas pada ruangnya, area dagang, kios, area loading. Kios itu terdiri dari transaksi, berdiri, dan duduk. Area loading, loading barang, berdiri. Ini food court, itu ada restroom, toko makanan, dan taman. Ada juga plaza, musola, kantor pengelola pasar, ruang servis, toko. Ini diagram programnya di ground floor. Ini lantai 1, ini 2, 3. Konsep pasarnya jadi sudah. Kita masuk ke set plan-nya. Ini di daerah Timur Raya ya. Ini set plan. Ini situasi. Ini di ground floor-nya, saya zoom. Nah, di ground floor ini ada 2 akses untuk masuknya, entrance-nya dari bagian selatan dan utara. Ini di sini ada bagian buat pasar kayak gitu yang sembako, dan ini kios-kios pakaian di daerah ground floor-nya. Di sini ada beberapa tangga, yaitu ada 4 tangga di sisi barat dan 2 tangga di sisi barat dan 2 tangga di sisi timur. Nah, di sisi selatannya juga ada 1 tangga darurat. Sebenarnya sih penggunaan tangga darurat juga penting di sini, dan kenapa saya buat cuma 1? Karena sudah ada 4 tangga ini. Nah, 4 tangga ini juga bisa untuk akses darurat. Di sini ada juga lift barang dan lift pengunjung, ruang panel, ruang untuk karyawan dan keamanan. Adanya di lantai ground floor. Ini denah lantai 1 dan 2. 1 dan 2 saya buat sama. Di sini ada, jadi per lantai saya buat pasti ada toiletnya yang sangat mudah diakses karena berdekatan dengan tangga dan lift. Di sini ada kios-kios pedagang. Nih. Ada ruang pengelola juga di atasnya. Nah, ini buat denah lantai 3. Di lantai 3 ini adanya musola, terus food court makanan terutama. Di sini banyak food court makanan. Terus di sini juga ada beberapa kios pedagang, tapi menjurusnya itu lebih ke aksesoris, ke game center kayak gitu sih. Ini denah basementnya cukup banyak untuk diakses mobil juga, dan di luar bangunan pun juga masih luas tanahnya, yang tanah tersebut bisa digunakan untuk akses loading barang dan parkir juga. Ini ada denah pondasi menggunakan pancang. Ini tampak depan. Jadi di sini ada secondary skin-nya.
Ini dari tampak samping kanannya. Ini potongannya menggunakan baja atau baja di atasnya. Ini potongan BB. Ini detail shaft liftnya, instruksi lift, dan ini detail shaft plumbing. Kayak gini. Ini detail pondasi. Detail pondasinya tadi. Ini ada detail ruang panel atau shaft. Jadi di situ ada shaft plumbing juga. Ada kelistrikan adanya di sini. Shaft ruang panel. Ini ada shaft slab. Nih detail potongan dan denah tangganya. Ya, itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan untuk Bapak dosen selalu diberi kesehatan atas pandemi ini. Maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.